Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya anak-anakku kelas 6C hari ini? Alhamdulillah, Luar biasa. Allahu Akbar. Mantap, luar biasa sekali anak-anak hebat. Nah, anak-anakku semuanya, hari ini kita akan belajar tentang sistem gerak pada manusia. Kita lanjutkan pembelajaran yang terakhir kemarin ya. Nah, selain itu kita juga akan belajar bagaimana cara menghargai manusia, cara menghargai sesama yang berbeda budaya dengan kita, yang berbeda agama dengan kita, dan berbeda kondisi fisiknya dengan kita. Sudah siap untuk belajar? Sudah. Oke, baik, kalau sudah siap kita akan coba lihat video pembelajaran dulu ya. Nah, anak-anak, kalian tadi sudah lihat videonya ya? Tadi ceritanya tentang apa? Ceritanya tentang pengemis yang buta. Betul sekali, cerita Rasulullah bersama pengemis yang buta. Pengemisnya dari suku apa? Dari suku Yahudi. Berarti agamanya sama nggak dengan Rasulullah? Tidak. Tetapi bagaimana perlakuan Rasulullah? Baik, apa yang dilakukan Rasulullah tadi? Menyuapi. Dari video tadi Rasulullah mengajarkan kepada kita sebagai orang Islam nih ya, bahwa kita harus berbuat baik terhadap sesama, terhadap siapapun, bagaimanapun kondisi fisiknya, apapun agamanya, apapun sukunya. Nah, anak-anak semuanya, sekarang kita lanjutkan belajarnya. Bisa dilihat gambar yang di depan? Bisa. Bisa. Nah, anak-anak semuanya, sekarang kita lanjutkan belajarnya. Bisa dilihat gambar yang di depan? Bisa. Bisa. Perhatikan cara beribadahnya. Ini jelas, ini agamanya apa? Islam. Ini sedang melakukan apa? Sholat. Perhatikan gerakannya. Perhatikan yang di depan. Ini tata cara beribadah orang yang beragama apa? Hindu. Ini namanya adalah posisi namaste. Apa? Namaste. Nah, bagus. Sekarang Mbak Kaisa mau praktekkan tata cara berdoanya orang agamanya apa ya kira-kira itu ya? Kristen atau Katolik. Coba Mbak Kaisa. Ya. Nah, anak-anak perhatikan. Dari posisi tata cara berdoa atau beribadahnya orang dari agama yang berbeda-beda ini melibatkan rangka atau tulang apa saja? Tulang jari tangan. Betul. Yang ini? Masuk gini Kak, gini. Ya, gini. Ya, tulang telapak tangan. Betul. Kalau ini? Siku. Ada sendi yang terlibat di sini, ada juga di telapak tangan, ada juga tulang jari. Begitu ya? Iya. Oke, terima kasih Mbak. Dari apa yang sudah kita lihat tadi, membuktikan bahwa bagaimanapun cara beribadahnya, ternyata semuanya melibatkan alat gerak pada manusia. Nah, anak-anak, sekarang Ustazah minta kalian mempraktekkan bagaimana rasanya jika anggota tubuh kita ternyata tidak berfungsi sebagaimana mestinya, atau jika anggota tubuh kita tidak lengkap. Sekarang coba semuanya berjalan dengan satu kaki. Coba, ayo jalan. Bisa nggak? Ya, terus. Oke. Sekarang coba semuanya praktekkan mengambil benda dengan mata tertutup. Bisa tidak? Ayo, Kaisa. Nah, kalian tadi sudah mencoba ya mempraktekkan bagaimana kita berjalan dengan satu kaki, bagaimana kita mengambil benda tanpa melihat. Sekarang pertanyaannya, mudah atau tidak itu dilakukan? Tidak sulit. Sekarang bagaimana perasaan kalian seandainya kalian bayangkan kalian ternyata anggota tubuhnya tidak lengkap? Bagaimana perasaannya? Sedih. Oke, ada lagi selain sedih? Kesusahan. Ada lagi? Tidak nyaman. Nah, anak-anakku semuanya, ketika kita diberikan oleh Allah anggota tubuh yang lengkap, organ-organ yang semuanya berfungsi dengan sempurna,
maka apa yang harus kita lakukan? Bersyukur. Betul, minimal mengucap apa? Alhamdulillah setiap hari bahwa kita diberikan badan yang sehat dan lengkap. Tetapi selain itu, tadi kalian sudah merasakan bagaimana rasanya jika menjadi orang yang punya keterbatasan fisik. Berarti apa yang harus kalian lakukan jika melihat orang lain atau punya teman yang disabilitas atau punya keterbatasan fisik? Membantu jika kesulitan. Apa lagi? Tidak mengejek. Betul, kita harus saling menghargai. Oke, sekarang kita masuk ke bagian diskusi. Semuanya dikeluarkan alat tulisnya? Sudah? Oke, baik. Sekarang minta tolong Mbak Siva dibacakan diskusinya apa? Ada salah seorang tetanggamu yang beragama Kristen merupakan seorang penyandang tunanetra. Pada hari Minggu, Kak Papa yang seharusnya kamu lakukan, coba ditulis di buku tulisnya. Oke, baik anak-anak, terima kasih sudah mau menjawab studi kasus yang di depan. Oke, sekarang Ustazah mau minta tolong, ada yang mau maju ke depan? Ayo. Sekarang kita coba akan tanyakan kepada Mbak Bintani, sikap apa yang akan Mbak Bintani lakukan? Aku akan memanggil ayahku buat ngeboncengin tetangga yang mau berangkat ke gereja sampai di depan gereja. Oke, bagus sekali. Sekarang dari Mbak Eza. Mendampingi untuk mendampingi untuk mengantar ke depan gereja. Akan mengantar sendiri sampai ke Ya. depan gereja. Oke, bagus. Terima kasih, tepuk tangan untuk kedua teman kita yang luar biasa. Boleh kembali ke tempat duduk. Nah, itu tadi adalah sikap dari dua orang temanmu yang luar biasa sekali. Yang satu akan memanggil ayahnya untuk mengantarkan tetangganya sampai ke depan gereja. Yang satu lagi dia mengajukan dirinya sendiri untuk mengantar tetangganya sampai ke gereja. Padahal kamu tahu dia berbeda agama. Artinya tidak masalah kita membantu atau bekerja sama dengan orang yang berbeda agama dengan kita. Bisa dipahami? Bisa. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Pertanyaan nomor 4. Dalam kehidupan sehari-hari kita bertemu orang yang memiliki perbedaan fisik, agama, suku, ataupun budaya. Coba kalian sebutkan 3 bentuk kerjasama yang dapat kamu lakukan di lingkungan sekitarmu. Silakan tulis jawabanmu di buku tulis. Nah, anak-anakku kelas 6C, hari ini kita sudah belajar bagaimana cara kerja dari tulang dan otot, bagaimana cara kita menghargai teman-teman yang berbeda agama, berbeda kondisi fisik, berbeda budaya dengan kita. Semoga dari apa yang kita pelajari ini, kalian bisa menjadi orang yang lebih berempati, lebih menghargai sesama, dan lebih peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Setuju? Setuju. Mari kita berjanji pada diri kita masing-masing, mulai hari ini akan menjadi orang yang lebih menghargai perbedaan orang lain. Kalau setuju berikan jempolnya semuanya. Oke, terima kasih. Ustazah akhiri pembelajaran pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata anggota tubuh kita sangat penting. Aku bersyukur kepada Allah karena sudah diberikan anggota tubuh kita yang lengkap, dan aku berjanji kepada Allah untuk menjaganya. Aku jadi bisa merasakan susahnya menjadi orang yang anggota tubuhnya tidak lengkap. Jadi kita harus saling membantu sesama yang membutuhkan. Aku baru tahu tata cara ibadah orang Hindu. Aku jadi merasa lebih menghargai orang yang berbeda agama denganku.